Ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid berdoa, kalimat pertama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang di sorga. Kita sudah belajar bersama-sama sebelumnya, apa maksudnya Bapa, apa maksudnya Bapa kami, dan sekarang kita lanjutkan dengan yang di sorga. Jadi Bapa kami yang di sorga. Nah, mari kita memperhatikan ada dua kata di situ atau dua frasa, Bapa kami dan yang di sorga. Bapa bicara tentang kedekatan, bicara tentang kasih, bicara tentang relasi atau keintiman. Yang di sorga berbicara tentang kebesaran, kekudusan, kemuliaan, dan kuasa Allah. Allah yang kita panggil Bapa bukanlah Allah yang dapat kita perlakukan sembarangan. Ia adalah Allah yang di sorga, maha kudus, maha tinggi, tidak terbatas, maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Karena itu ketika kita datang kepadanya, kita datang dengan keintiman. Tapi kita juga datang dengan rasa hormat. Kita boleh dekat tetapi tidak boleh kehilangan rasa gentar kepadanya. Karena dia adalah Bapa dekat, tapi perkataan di sorga itu menunjukkan apa? Ada satu alam yang berbeda. Ya, bukan jauh maksudnya, tapi ada satu alam yang berbeda, realm yang berbeda, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita boleh memanggilnya Bapa, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa dia adalah Allah. Salomo pernah berkata, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Paulus juga berkata bahwa Allah bersemayam dalam terang yang tak terhampiri dan tidak seorang pun pernah melihat dia. Jadi bicara yang di sorga bukan terutama berarti Allah berada jauh di suatu tempat, seolah-olah Allah jauh dari kita. Allah itu roh. Sorga menunjuk kepada keberadaannya yang melampaui ciptaan, kekudusannya, kemuliaannya, otoritasnya, dan transendensinya. Namun kabar baiknya di sini kita bisa melihat bersinar. Bagaimana mungkin Allah yang maha tinggi menjadi Bapa bagi mereka yang berdosa seperti kita? Secara alami, secara natural, saudaraku, kita tidak layak menyebut dia Bapa. Dia kudus, kita berdosa. Dia sempurna, kita penuh kelemahan. Dia pencipta, kita ciptaan. Dia maha tinggi, kita berasal dari debu. Dia layak menerima kemuliaan, sementara kita telah memberontak terhadapnya. Kalau hanya berdasarkan keadaan kita, seharusnya kita datang kepada Allah dengan ketakutan sebagai orang yang bersalah, bukan dengan keberanian sebagai seorang anak. Tetapi Injil memberitakan sesuatu yang luar biasa, bahwa Allah yang di sorga datang mencari manusia, datang ke bumi mencari manusia. Kristus anak Allah yang kekal datang dari sorga ke bumi. Ia mengambil rupa seorang hamba. Dia hidup dalam ketaatan yang sempurna ya kepada Bapa. Dia memikul dosa kita di atas kayu salib. Dia menerima hukuman yang seharusnya menjadi milik kita. Dia mati menggantikan kita dan dia bangkit dari kematian. Mengapa? Supaya mereka yang tadinya jauh dapat dibawa dekat. Supaya mereka yang tadinya musuh dapat menjadi anak. Supaya kita yang tidak berhak memanggil Allah Bapa menerima hak untuk datang kepadanya sebagai anak-anak Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kita berdoa Bapa kami yang di sorga, kita sedang melihat keindahan Injil di sana. Dia adalah Allah di sorga, tapi dia adalah Bapa kita. Dia adalah Bapakku, Bapak kita. Dia adalah Bapakku dan dia adalah Allah di sorga. Ini dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Sekali lagi saya berkata, saudaraku, kita melihat waktu kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, di sini kita dijelaskan, ya, dia adalah Allah kita di sorga dan dia adalah Bapak kita. Dia adalah Bapak kita dan dia adalah Allah kita di sorga. Kalau kita hanya melihat dia sebagai Bapa, kita bisa jatuh ke dalam sikap meremehkan Allah. Kita berpikir bahwa Allah hanya seperti orang tua biasa yang dapat kita perlakukan sesuka hati. Tetapi kalau kita hanya melihat dia sebagai Allah di sorga, kita bisa merasa bahwa dia begitu jauh sehingga kita takut datang kepadanya. Yesus mengajarkan kita keduanya. Keintiman tanpa sikap sembarangan dan penghormatan tanpa rasa takut untuk datang. Bayangkan seorang anak kecil yang masuk ke ruangan ayahnya, ia tahu ayahnya memiliki otoritas, tetapi ia juga tahu bahwa ia dikasihi. Karena itu ia datang. Ia tidak datang karena dirinya hebat, ia datang karena relasi. Sang anak itu datang ya kepada ayahnya karena dia tahu itu adalah ayahnya atau itu adalah bapaknya. Jadi dia datang karena relasi itu, saudaraku. Demikian kita. Demikian juga kita datang kepada Allah bukan karena kita layak, tetapi karena Kristus telah membuat kita layak diterima. Betapa indahnya, saudaraku.
Mengetahui Allah di sorga adalah Bapa kita. Hal itu membangkitkan sukacita dan rasa keistimewaan kita sebagai anak-anaknya. Kita diberi saluran telepon atau doa untuk berkomunikasi dengannya. Ya, ada hotline, saluran siaga, jaringan otomatis, terhubung kepada layanan itu. Dan itu benar-benar ada, diberikan keistimewaan kepada kita. Karena meskipun Dia adalah Tuhan atas seluruh ciptaan, yang memerintah seluruh alam semesta. Tapi catat baik-baik saudaraku, Dia selalu memiliki waktu untuk kita. Dia selalu mendengarkan doa kita. Kalau kita menggunakan kata sibuk, sesibuk apapun Tuhan, kalaupun kita gunakan kata sibuk ini, Dia selalu ada waktu untuk kita. Dan Dia selalu mendengarkan kita. Itulah Bapak kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sesibuk apapun Dia, matanya tertuju kepada kita setiap saat. Kita mendapat perhatian penuh darinya setiap saat. Setiap kali kita berseru kepadanya, Bapa kami yang di surga. Bukankah itu indah, saudaraku? Karena itu doa Bapa kami pertama-tama bukan tentang mendapatkan sesuatu dari Allah. Doa ini adalah pertama-tama mengarahkan hati kita kepada siapakah Allah itu, Bapa kami yang di surga. Jadi kita diajar untuk mengarahkan hati kita tentang siapa atau siapa Allah itu. Dia adalah Bapa kita yang dekat dan mengasihi kita, tetapi Ia kudus, agung, dan berkuasa. Ketika kedua kebenaran itu bertemu, yang lahir dari hati kita apa, saudaraku? Penyembahan. Ketika saudara dan saya memahami hal itu, kita mengarahkan hati kita kepada Allah yang kita kenal itu, Bapa yang dekat, tapi Dia Bapa yang kudus. Memahami hal itu, yang keluar dari kita apa? Penyembahan, saudaraku. Saudaraku, untuk mengakhiri renungan ini, mungkin hari ini saudara sedang menghadapi banyak persoalan, ya, melihat masalah di depan mata, kebutuhan ekonomi, pergumulan keluarga, masa depan yang tidak pasti, pergumulan pribadi yang ya begitu berat. Saudara, sebelum saudara membawa semua kebutuhan itu kepada Tuhan, Tuhan Yesus mengajar kita untuk lebih dahulu mengangkat mata kita, mengangkat mata hati kita dan berkata, Bapa kami yang di sorga. Artinya apa? Tuhan Yesus mengajak kita. Sebelum kita membawa seluruh persoalan-persoalan itu, Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat siapa Dia. Siapa Dia. Jadi Dia adalah Bapa kita. Masalah kita mungkin besar, tapi Bapa kita lebih besar. Kebutuhan kita mungkin banyak, Bapa kita tidak pernah kekurangan. Kita mungkin lemah, Bapa kita maha kuasa. Kita mungkin tidak tahu masa depan, Bapa kita yang memegang masa depan kita. Kita mungkin merasa sendirian, Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang paling indah adalah Bapa yang maha tinggi itu telah membungkuk dalam kasih kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang tidak dapat didekati oleh manusia berdosa telah membuka jalan kepada dirinya melalui darah Kristus. Jadi kita berdoa karena kita sudah dikasih. Jadi ketika kita mengatakan dalam doa kita, Bapa kami yang di sorga, ingat, itu jangan dipahami sebagai kalimat pembuka doa. Coba stop, pause sejenak saudaraku, renungkan dan nikmatilah. Kagumilah kebesarannya. Nikmatilah kedekatan kepada Dia. Hormatilah kekudusannya. Percayalah kepada kuasanya. Dan bersukacitalah. Karena melalui Kristus, Allah yang maha tinggi telah menjadi Bapa kita. Allah yang di sorga adalah Bapa kita. Dan Bapa kita adalah Allah yang di sorga. Itulah keajaiban Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.